Halo, selamat sore teman-teman semuanya yang ada dimanapun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Meskipun udah mulai landai kasus COVID, tapi waspada itu harus tetap ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, selamat datang di YouTube Hai Mau Prida. Perkenalkan, nama saya Nigel Tapi saya mahasiswa akuntansi semester 6 sekarang ya. Dan saya juga merupakan salah satu bagian dari HMA Ukrida, teman-teman. Senang sekali bisa membagi ilmu dan sharing pengetahuan tentang dunia akuntansi terhadap teman-teman semuanya. Semoga bisa dapat menikmati isi konten ini, teman-teman. Oke, um, sebelum kita mulai ya teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan dulu sore hari ini. Jadi yang akan saya bahas di sore hari ini adalah tentang statement of affairs ya. Nah, di mana statement of affairs ini bukanlah laporan wajib seperti laporan keuangan lainnya yang disusun oleh perusahaan di setiap tanggal neraca atau periode pelaporan akuntansi. Kenapa? Karena statement of affairs ini akan dilakukan, akan dihitung ketika manajemen tidak mampu lagi untuk menangani mitigasi risiko dalam perusahaan, dan manajemen tidak ada lagi langkah realistis lainnya selain melikuidasi perusahaan. Artinya, going concern daripada perusahaan tersebut mengalami gangguan, ya, dan tidak layak untuk menerima opini going concern lagi, ya, karena sudah bermaksud untuk melikuidasi perusahaan. Oke, teman-teman semuanya. Nah, biasanya di dalam statement of affairs kita akan disajikan neraca, ya. Neraca ini mungkin dari simpelnya, neraca simpelnya itu dari PT POH ya, kasus yang akan kita pelajari nanti. Nah, PT POH ini ya merupakan perusahaan yang akhir-akhir ini mengalami rugi, benar ya. Tadi juga saya harus sempat singgung bahwa statement of affairs ini ya karena kenapa dia bisa terjadi karena mungkin salah satu faktornya perusahaan mengalami kerugian ya, dan manajemen bermaksud untuk melikuidasi perusahaan tersebut ya. Maka dari itu kita boleh lihat di sini. Nah, biasanya di dalam neraca ya itu tertanggal atau yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai historical cost daripada aset tersebut. Nah, kalau nilai historical cost, maka udah pasti nggak relevan dengan market value. Atau bisa kita dibilang nilai realisasinya itu tidak tepat ya. Karena yang kita catat di dalam neraca itu adalah aset dari periode masa lalu. Hasil manfaat ekonomik dari masa lalu. Nah, sekarang kan kita mau melikuidasi. Nah, tujuannya itu kita ada beberapa aset yang kita jaminkan dengan utang. Nah, supaya kita bisa jaminkan itu benar, supaya aset itu bisa kita tutup dengan utang itu benar dan tepat, maka kita harus lihat dulu nilai realisasinya. Di sini di bawah udah ada keterangan. Nilai realisasi aset tersebut ada cash, ada account receivable, ada supplies, dan juga ada property, plant, and equipment. Jelas ya, oke. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ya, pada tanggal 31 Maret 2020, PT POH akan dilikuidasi karena terus mengalami kerugian. Berikut disajikan neraca untuk PT POH per tanggal 31 Maret 2020 dalam rupiah mata uangnya. Oke, kita langsung lihat aja di sini. Sebelah kiri ada total aset dan sebelah kanan ada total equity dan liabilities. Nah, kita langsung masuk aja nih. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat nih, di sini ada fully secured, di sini juga ada partially secured. Artinya apa? Nah, kalau fully secured berarti aset yang kita punya mampu untuk mengcover seluruh hutang kita. Ya, tidak ada sisa. Kalau partially secured, aset yang kita punya nggak mampu untuk mengcover semuanya. Makanya kita sebut dengan partially secured. Ya. Oke, kita masuk ke keterangan. Di sini keterangan pertama bahwa 60% dari hutang Wesel beserta bunganya yaitu 30 juta dijaminkan dengan aset tetap. Ya, kalau kita lihat di neraca yang merupakan aset tetap itu merupakan property, plant, and equipment. Maka satu-satunya langkah realistis ya pasti hutang Wesel sebesar 60% dijaminkan dengan property, plant, and equipment.
Ya, kita mungkin bisa lihat kertas kerjanya mutlak seperti ini, ya. Kertas kerjanya akan seperti ini, dan kita akan membuatnya. Nah, pertama dari sisi sebelah kiri book value. Dari book value yang ada di sini, ya, book value yang kita punya di sini kita harus mengikuti buku di dalam neraca, nilai di dalam neraca. Nah, setelah itu ada PPE-nya. Ya, tadi kan kita PPE, maka kita harus catat di bawahnya ada PPE. Ya, kita catat di sampingnya ada PPE. Ya, nilai realisasinya itu ada aset PPE dengan nilai bukunya itu 280 juta, nilai realisasinya itu sebesar 230 juta. Kita catat di sini. Terus notes payable ya, hutang wesel. Wesel di sini kan jelas ya sebagai notes payable ya, notes payable yang ada di sini nih. Notes payable-nya sebesar 150 juta. Nah, berarti 150 juta kalian kali dengan 60%. Nah, dari itu dapatnya pasti 90 juta, lalu kalian tambahkan dengan 30 juta utangnya. Nah, 30 juta utangnya. Maka dapat di sini yang akan kita jaminkan beserta bunganya itu sebesar 120 juta. Ya, dari total 60% dikali dengan 150 juta, terus kita tambahin dengan bunganya yang ada. Dapatnya 120 juta. Oke, setelah itu kita lihat dari sini kita punya realisasinya sebesar 110 juta. Dapatnya dari mana? Ya, dari aset yang kita jaminkan dengan total hutang yang ada, kita masih bisa mengambil nilai realisasi sisanya. Masih ada realisasinya, masih ada tersisanya gitu. Sebesar 110 juta. Nah, untuk defisiensi account, ya jadi kayak gini. Nilai bukunya kita itu 280 yang kita catat. Ya, di sini sedangkan property plant and equipment-nya ya itu sebesar 230 ya, 230 juta. Berarti defisit dong ya. Ada pencatatan yang tidak sesuai, artinya kita terlalu besar untuk menulis nilai aset tersebut. Maka kita harus mengakui bahwa nilai tersebut mengalami defisit atau defisiensi sebesar 50 juta. Minus 50 juta ya, karena memang angkanya turun ya. Oke, selanjutnya kita ada di keterangan kedua, sisa hutang wesel dan bunganya dijaminkan ke perlengkapan. Perlengkapan dalam hal ini supplies ya. Berarti kita langsung aja nih, kita catat di sini ada supply sebesar 100 juta berdasarkan nilai bukunya, nilai realisasi dari supply sebesar 60 juta. Nah, di sini sisanya nih. Nah, sisanya itu berarti berapa? 40% dari notes payable beserta sisanya daripada bunga. Ya, itu kita jaminkan terhadap supplies gitu. Artinya berapa? 40% dari 150 juta ya. Itu nanti kita jaminkan juga tuh, berarti sekitar 60 juta ya kalau nggak salah ya, 60 juta. Terus kita jaminkan dengan sisa bunganya. Tadi kan kita udah bayar bunga di sini kan, bunga kan kita ketahui 40 juta. Ya, tadi kita udah jaminkan 30 juta terhadap property plant and equipment. Berarti tinggal 10 juta. Ya, berarti sekitar 60 juta kita jaminkan terhadap supplies ya. Berarti langsung kita totalin aja 40%, kita langsung kali dengan 150 juta, terus kita tambahin dengan 10 juta hasil sisanya. Dapatnya 70 juta. Nah, dapatnya 70 juta. Oke, setelah dapatnya 70 juta, nilai realisasinya tuh nggak ada. Kenapa? Karena aset tersebut nih dari supplies, dia tidak bisa mengcover seluruh utang kita yang kita jaminkan gitu. Nah, maka dari itu nilai sisanya itu udah pasti nggak ada. Ya, nilai realisasi daripada hasil setelah kita jaminkan utang itu nggak ada. Jadi kita nggak usah tulis di sini. Defisit jelas karena memang di nilai bukunya kita catat supply 100 juta, tapi di sini ketika kita mau mencoba merealisasikan ya hanya sebesar 60 juta. Defisit 40 juta. Kita harus mengakui defisit tersebut di defisiensi account. Nah, selanjutnya ada apa? Free asset. Free asset ini adalah aset yang tidak dijaminkan terhadap utang. Ya, jadi aset yang benar-benar tidak dijaminkan. Ya, kalau misalnya aset tersebut tidak dijaminkan, maka kita langsung aja tulis di realisasi value-nya. Ya, realizable value-nya. Misalnya kas 40 juta, realizable value-nya 40 juta. Jelas, karena apa? Kas itu bentuknya fisik. Ya, langsung ketika kita ngecek
itu ada di dalam kotak kasir mungkin katakanlah, atau di dalam berangkas 40 juta. Kita nggak perlu realisasi lagi gitu. Kita nggak perlu cari nilai pasarnya lagi. Nggak perlu ya. Jadi langsung aja tulis di situ kas 40 juta. Ya. Selanjutnya ada account receivable. Account receivable di sini dikasih tahu nilai buku kita 80 juta ya. Sedangkan nilai realisasi bersihnya artinya terdapat mungkin ada beberapa piutang tak tertagih ya. Jadi nilai realisasi bersih dari piutang kita hanya sekitar 50 juta. Ya, 50 juta kita catat di sini yang bisa kita realisasikan sebesar 50 juta. Ya, defisit jelas ya. Defisit sebesar 30 juta ya. Ya. Oke, langsung aja total NRV-nya, total net realizable value-nya. Kita totalin dari 110 juta, kita tambahin dengan 40 juta, kita tambahin dengan 50 juta. Ya, hasilnya 200 juta. Oke, selanjutnya nih, dari total aset yang kita punya, ya, itu ada yang namanya, kalau kita lihat di neraca, ada yang namanya liability having priority. Nah, liability having priority ini cuma dua, teman-teman. Adanya salaries payable sama tax payable. Itu yang merupakan liabilities having priority. Nah, itu kita langsung aja kita kurangin dari nilai realizable net value-nya. Ya, net realizable value-nya. Oke, mohon maaf. Oke, di sini langsung kita 200 juta, kita kurangi dengan 60 juta sebagai ini ya, net ya, sebagai salaries-nya kita langsung tulis saya di bawah sini 60 juta. Oke. Jadi net free asset-nya itu sebesar 140 juta. Langsung kita kurangin aja sebesar 40 juta. Oke, kita 140 juta, sorry. Kita sampai di sini ya. Sampai di sini kita ngerjainnya. Nanti kita harus kerjain di bawah. Jangan langsung buat estimate surplusnya dulu ya. Nah, sebelah kiri sini book value kita totalin 15 juta, yang defisiensinya juga kita totalin ke bawah. Nah, selanjutnya di bagian equity. Nah, di bagian equity ini kita langsung mengulangi kejadian yang tadi saya. Kayak tadi, liability having priority-nya udah kita langsung kita secure kan sama aset, jadi kita langsung tulis saya di sini book value-nya berapa, terus kita tulis jenis liabilities having priority-nya apa, salaries payable, terus kita tulis di bagian sini. Ya, jangan tulis di unsecured liabilities-nya, nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Karena ya ini kan udah dijaminkan, otomatis dia tidak layak lagi masuk di dalam hutang yang belum dijaminkan. Ya, jadi kita langsung tulis saya di sebelah sini. Ya, fully secured. Nah, tadi di sini ada nih, fully secured, ada notes payable-nya 60% dari 150 juta dan juga bunganya 30 juta dari 40 juta. Ya, di sini kita udah fully, ya, artinya udah ke cover semua, kita nggak perlu lagi masukin ke unsecured liabilities-nya. Kita langsung tulis saya di samping sini, sebesar 120 juta. Nah, yang jadi permasalahan adalah parsial. Ya. Yang namanya kewajiban tetap kewajiban harus kita bayar. Ya. Makanya di sini kan kita tadi punya hutang 70 juta tuh. Ya. 70 juta dari mana? Review lagi, 40% daripada wesel dan 10 jutanya itu daripada bunga yang ada, sisa bunga yang ada. Ya, sebesar ya bunga yang ada berarti sisanya dari 30 juta berarti sisa 10 juta ya. Berarti ya tambahin aja. Oke. Dapatnya segini. Oke. Nah, berarti di sini kan belum ke cover semua. Ada yang belum ke cover itu sebesar 10 juta. Makanya kita harus tetap catat di sini ada unsecured liabilities sebesar 10 juta. Oke. Kita harus catat 10 juta belum kita bayar, belum kita secured, sorry. Belum kita jaminkan atau belum kita secured. Nah, itu harus ingat ya, yang namanya kewajiban harus tetap kewajiban, harus tetap dibayar ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga ya, ada unsecured creditor atau account payable-nya nih. Ini belum kita jaminkan dengan aset manapun, tetap harus kita bayar. Yang namanya utang harus tetap kita bayar ya, kewajiban ya. Maka di sini ditulis unsecured creditors ya. Nilai bukunya 100 juta dan juga nilai yang belum kita secure itu sebesar 100 juta semuanya, karena memang dia nggak ada keterangan aset yang dijaminkannya sebesar berapa ya, yang udah telah dijaminkan account payable sebesar berapa, jadi kita tetap tulis 100 juta ya. Oke, selanjutnya di sini ada share capital ordinary ya di bawah sini nih. Nah,
Jadi di sini kalau misalnya common stock ya biasanya kalau misalnya sekarang share capital ordinary ya. Return earning-nya udah pasti negatif karena apa? Mengalami kerugian. Ya udah pasti return earning-nya negatif ya. Nah, di sini kita langsung catat aja common stock-nya itu nilai bukunya sebesar 500 juta ya. Sedangkan ada defisiensi. Kita kenapa nggak masukin ke unsecured liabilities ya? Karena capital ordinary ini diasumsikan bahwa ini adalah kan pemegang saham ya. Nah, kalau pemegang saham, kalau mereka mau investasikan modal mereka ke perusahaan, maka mereka juga udah pasti harus siap untuk kehilangan modal tersebut ya, sewaktu-waktu ketika perusahaan mengalami kerugian gitu. Makanya kita anggap aja ini nilai plus untuk kita ya, karena kita nggak perlu untuk insecure, nggak ada kewajiban untuk kita uh, harus benar-benar mengembalikan duit mereka. Ya, maka kita boleh catat di sini defisiensi akunnya tapi tetap positif ya. Ya, karena memang tidak ada di sini nggak dicatat realisasinya sebesar berapa. Ya, jadi kita tetap catat ada 500 juta. Kita tetap catat ya. Nah, return net earning pun demikian juga ya. Ini karena merupakan saldo dari kita sendiri, jadi nggak mungkin kita unsecured liabilities dan sebagainya ya. Karena ini merupakan apa ya? Return net earning ini merupakan kebijakan dari kita sendiri kan. Mulai dari modal kita sendiri dengan laba yang kita dapat itu merupakan bagian dari dalam diri kita sendiri, dari perusahaan itu sendiri. Jadi nggak ada kewajiban untuk perusahaan tersebut harus membayar. Ya, istilahnya agak aneh lah, misalnya perusahaan bayar ke diri dia sendiri gitu. Padahal seharusnya dia harus melunasi seluruh kewajibannya gitu. Ya, jadi kita langsung pindahin ke defisiensi account. Di sini jelas negatif. Ya, oke sampai di sini kita totalin book value-nya sebesar 500 juta. Di sini juga defisiensi account-nya kita totalin 500 kita kurangin dengan 350 juta sebesar 150 juta. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada surplus. Kenapa surplus? Karena dari positif yang ini kita masih bisa menalang, bisa istilah bahasa sekarang yang mungkin talangin lah, bisa talangin yang defisiensi 120 juta. Ya, di sini kita masih ada defisiensi positif dan kita masih bisa nalangin yang 120 juta yang negatif ini. Jadi memang harus hasilnya itu pasti positif atau estimasinya surplus. Nah, dari surplus itu kita langsung masukin ke net free asset, kita langsung kurangin aja sama net free assetnya 110 juta. Maka hasilnya balance nih. Ya, balance dengan unsecured liabilities-nya, ini juga balance, ini juga ini balance ya dengan yang di atas. Ya. Oke, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan tentang statement of affairs ya. Materi ini mungkin teman-teman akan dapat nanti di advance 1 ya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti pelajarin lagi atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ya. Nanti kalau misalnya saya lihat akan saya berusaha untuk menjawabnya. Thank you teman-teman semuanya udah mampir dan selamat sore semuanya. Ya, izin untuk nantiin dulu.